Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolaini. Saya berkuliah di Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 1B Ilmu Komunikasi. Membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sosiologi. Saya di sini akan mereview materi bab 1 hingga bab 9, yaitu materi bab 1 tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. A. Pengertian sosiologi berasal dari kata sosius atau kawan, yang berasal dari kata Yunani yaitu logos, kata atau berbicara mengenai masyarakat. Yang selanjutnya ada B, yaitu ciri-ciri utama sosiologi, yaitu sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat nonetis. Yang itu yaitu yang C, yaitu objek sosiologi itu terbagi menjadi 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Jadi ada teori-teori sosiologi setelah komnet, yaitu mazhab geografi dan lingkungan, mazhab organis dan evolusioner, mazhab formal dan mazhab psikologis. Selanjutnya ada metode-metode dalam sosiologi, itu metode kuantitatif, metode historis, metode komparatif, metode studi kasus, dan metode kuantitatif. Selanjutnya bab 2 itu tentang proses sosial dan interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial adalah proses timbal balik yang dinamis antara individu kelompok akan terciptanya suatu 2 individu memberi respon. Yang selanjutnya ada cara-cara berlangsungnya interaksi sosial, yaitu ada kontak sosial yaitu primer dan sekunder, ada juga komunikasi itu penyampaian pesan atau simbol pikiran untuk orang lain. Yang C itu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu 1 ada kerjasama, contohnya bergaining, kooperatif, dan koalisasi. Yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasinya itu contohnya kompromi dan mediasi. Itu ada asimilasi proses penyesuaian alat-alat sifat-sifat asli dengan lingkungan sehingga membentuk budaya baru. Itu ada akulturasi, itu interaksi 2 budaya berbeda sehingga membentuk budaya baru namun masih ada unsur asli tetap ada. Selanjutnya itu bab 3. Bab 3 itu tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pengertian kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan kehidupan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain mencakup kaitannya timbal balik yang saling mempengaruhi, juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Jadi itu ada tipe-tipe kelompok sosial, yaitu teratur, klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu, kelompok sosial in group dan out group, kelompok sosial primer dan kelompok sekunder. Jadi itu kelompok sosial tidak teratur, ada 2, yaitu kerumunan dan publik. Itunya lanjut ke bab 4, yaitu tentang kebudayaan dan masyarakat. Pengertian kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri merupakan individu-individu yang berada di lingkungan atau kelompok orang-orang yang memiliki norma-norma dan adat istiadat serta memiliki kebudayaan masing-masing kelompok tertentu gitu. Itu ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvin J. Harvest, unsur pokok kebudayaan ada 4, yaitu alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan, politik. Yang selanjutnya ada C, fungsi kebudayaan sebagai masyarakat. Fungsinya itu hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan, mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Selanjutnya itu bab 5. Bab 5 itu tentang lembaga kemasyarakatan. Pengertian lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala kaitannya yang berkaitan pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Mewujud konteks lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. B itu proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yaitu ada 1 norma-norma masyarakat supaya hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat terlaksanakan sebagai yang diharapkan gitu. Yang kedua itu ada sistem pengendalian sosial di dalam percakapan sehari-hari. Sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Selanjutnya C itu ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan itu suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Yang kedua itu suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Yang C itu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang 4 itu lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga. Yang kelima itu lembaga-lembaga masyarakat biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang 6 itu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun tak tertulis. Yang kita ada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, itu dari sudut perkembangannya. Yang kedua dari sudut sistem-sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat dari sudut penyebarannya. Yang kelima itu berdasarkan fungsinya. Yang itu cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan itu satu, analisis secara historis. Yang kedua analisis secara komparatif. Yang ketiga itu analisis secara fungsional. Yang itu yang F itu conformity dan definition. Masalah conformity dan definisinya berhubungan erat dengan sosial. Contohnya conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat. Oke, kita lanjut ke bab 6, itu lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat ada yang bersifat tertutup, ada yang juga sifat terbuka. Kelas-kelas dalam masyarakat, kelas sosial adalah semua orang yang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Sedang kedudukannya mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Itu ada dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat di dalam lapisan tersebut adalah satu, ukuran kekayaan material, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kehormatan, yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Yang perlunya sistem lapisan masyarakat itu mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena itu gejala tersebut sekaligus pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang bersedia dalam struktur sosial dan terdorongnya agar terlaksanakannya mewujudkan yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Selanjutnya itu ada bab 7 tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Pengertian kekuasaan mampu untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Itu ada saluran-saluran kekuasaan, yaitu saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi. Ada juga unsur-unsur kekuasaan, itu rasa takut, rasa cinta, rasa kepercayaan, rasa pemujaan. Itu ada juga pola umum lapisan sistem kekuasaan, itu sistem kasta, sistem oligarkis, sistem demokratis, sistem itu ada juga pengertian wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Ada macam-macam wewenang, itu wewenang berkarismatis, tradisional, rasional, wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan teritorial, wewenang terbatas dan menyeluruh. Itu ada selanjutnya ada pengertian kepemimpinan, itu kemampuan seseorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu untuk memimpin atau mengikuti pengikutnya sehingga orang lain disebut bertingkah laku sebagaimana dihendakinya oleh pemimpin tersebut. Yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu satu sebagai penduduk, yang dua sebagai proses sosial. Sifat kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu resmi dan tidak resmi. Yang selanjutnya ada bab 8 itu tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Pengertian perubahan sosial dan kebudayaan merupakan sosial adalah bentuk peralihan yang berubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan tidak terus berubah-ubah. Yang kedua itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, itu perubahan lambat dan perubahan cepat. Contohnya dari teori evolusi linear. Selanjutnya adalah yang kedua itu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil dan perubahan besar memiliki batasan-batasan yang sangat relatif. Yang ketiga itu perubahan yang dihendaki dan tidak dihendaki.
yaitu perubahan yang dihendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu. Itu ada C, itu beberapa faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, yaitu kontak dengan budaya lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Itu yang selanjutnya ada proses perubahan menyesuaikan masyarakat terhadap perubahan saluran perubahan sosial dan kebudayaan dan organisasi. Arah perubahan setiap perubahan sosial di masyarakat menunjukkan arah gerak yang beragam, bisa dalam waktu pendek ataupun panjang. Modernisasi merupakan proses penggeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan ketentuan masa kini. Selanjutnya ada bab terakhir, yaitu bab 9 tentang masalah sosial dan manfaat sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan pokok warga kelompok tersebut, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian gitu. Jadi itu ada klasifikasi masalah sosial, itu ada ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Nah, ada juga ukuran-ukuran sosiologi terdapat masalah sosial, yaitu 1. Kriteria utama suatu masalah. Yang kedua, sumber-sumber sosial masalah sosial. Yang ketiga itu ada pihak yang menetapkan apakah gejala suatu sosial adalah masalah sosial atau bukan. Yang keempat itu ada masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Yang kelima itu perhatian masyarakat dan masalah sosial. Selanjutnya ada beberapa masalah sosial, yaitu ada kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Yang keenam itu ada masalah kependudukan. Yang itu ada selanjutnya ada perencanaan sosial atau social planning. Menurut Orbut dan Niskop, persyaratan suatu perencanaan sosial yang efektif adalah 1. Adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencakup suatu sistem ekonomi. Yang kedua itu adanya sistem pengumpulan keterangan dan analisis yang baik. Yang ketiga itu terdapat sikap publik yang baik terhadap usaha-usaha perencanaan sosial tersebut. Yang keempat adanya pimpinan ekonomis dan politik yang progresif. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian sosiologi, itu ada perencanaan sosial, penelitian pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Sekian dari hasil review materi saya. Bila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Saya lanjut undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.